Jadi sebelum supporter itu berubah, memang seharusnya semua berubah dulu. Ya, jadi dari PSSI-nya berubah, dari aparat kepolisian juga berubah, pemerintah juga berubah. Secara komprehensif ya. Ya, semua. Supporter juga berubah. Gitu, ya. Klub juga pengelolaan berubah. Jadi nggak bisa hanya supporter yang disalahkan. Semua salah. Saya yakin kalau teman-teman supporter ini dibina dengan baik oleh klubnya, oleh pemangku wilayahnya, dia pasti nggak mau. Kayak kemarin The Jack bilang bahwa The Jack punya kampanye stadion tanpa asap. Bagaimana Mas Yoyo memang naik filosofi sepak bola? Iya. Di sana ada juga kan kerja sama tim. Ya. Bawahnya bekerja super tim, bukan Superman. Dikaitkan dengan juga politik, ya kan? Nah, itu gimana memang naik filosofi sepak bola Mas Yoyo? Memang kalau di sepak bola itu semua itu menyatu ya, menyatu. Jadi kalau kita lihat biasanya di lapangan itu kan hanya 11 pemain. Tapi sebenarnya nggak kelihatan ada 8 pemain lagi duduk di bangku cadangan. Di bench ini. Ya, masih ada pelatih. Nah, ada pelatih 8 lagi duduk di situ. Masih banyak staff lain, official lain yang nyiapin baju, nyiapin masak di mes. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Mas Yoyo Sukawi. Ya, Mas. Mendengar nama Yoyo Sukawi, ingat Yoyo Sukawi, tentu ingat PSIS Semarang. Ingat PSIS Semarang, tentu ingat Mas Yoyo Sukawi. Karena itu tema yang kita pilih pun dengan kehadiran beliau ini adalah tidak jauh dari sepak bola, berpijak pada tragedi Kanjuruhan Malang. Terima kasih Mas Yoyo sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Siap. Kita ini dulu, bagaimana Mas Yoyo yang juga pecinta sepak bola, pengurus sepak bola, dan anggota DPR RI Komisi 10 yang membidangi juga masalah pemuda dan olahraga, betul. Menjawab keresahan saya, kita supporter tentang tragedi Kanjuruhan ini agar bisa masalah ini selesai dan tidak terulang di kemudian hari. Silakan iris tipis-tipis dulu Mas Yoyo. Ya, terima kasih Mas waktunya. Tragedi Kanjuruhan ini adalah bencana nasional. Ya, jadi hampir seluruh masyarakat Indonesia terpukul melihat tragedi Kanjuruhan. Kita Komisi 10 tentu saja menaruh perhatian di sana dan kita kawal terus kejadian di Kanjuruhan itu berupa banyak sekali pengawasan, juga pengawalan terhadap aturan-aturan yang baru dibikin oleh pemerintah untuk menanggulangi supaya nggak terjadi lagi tragedi Kanjuruhan. Dari insan sepak bola, tentu saja kita merasakan duka yang sangat mendalam. Berat sekali kemarin ibu-ibu dengan anaknya, bapak-bapak dengan anaknya menjadi korban di Kanjuruhan yang jumlahnya ratusan. Ini harus diusut tuntas dulu, yang pertama itu. Karena korban ini minta keadilan. Jadi harus dicari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memicu pelatuk. Itu harus diusut tuntas. Dan ini kepolisian tidak boleh tebang pilih, tidak boleh menutupi kebenaran. Harus diusut tuntas supaya setidaknya korban-korban ini bisa mendapatkan pengadilan. Lalu ada juga korban yang masih dirawat di rumah sakit. Itu jumlahnya masih banyak sekali. Ini pemerintah harus hadir di sana. Mas Yoyo udah ke sana? Sudah, kita melihat langsung ya? Sudah cek ke sana. Nampaknya banyak sekali korban yang masih ada di rumah sakit. Tapi ditangani secara mandiri oleh keluarganya. Bukan dibiayai
Pemkap negara bukan? Sebagian ada dibiayai Pemkap, sebagian tidak dibiayai oleh Pemkap ataupun Pemprov ataupun pemerintah pusat. Ya, kalau yang dibiayai Pemkap kan misalnya kita bahas yang belum dibiayai ini. Ya, kan? yang belum dibiayai ini dan Iya. juga yang belum terdata karena banyak sekali begitu korban sakit terus digotong sama keluarganya, dievakuasi sendiri, tidak dilaporkan, itu jumlahnya banyak. Ada juga yang sudah sampai pulang ke rumah, ternyata sampai di rumah sakit, Ya. ke dokter bisa jadi kan? Iya, gitu. Dan ini harus pemerintah hadir ke sana, diinventaris betul-betul mana yang korban, mana yang tidak. Pemerintah harus hadir ke sana. Setelah itu, tadi usut tuntas sudah. Pemerintah bersama dengan PSSI, bersama dengan FIFA, harus membuat satu SOP. Aturan bersama antara FIFA, kepolisian, federasi, PSSI, pemerintah dan seluruh kementerian supaya tidak terjadi lagi miskomunikasi dalam melakukan pengamanan di stadion. Ya. Tujuannya adalah supaya kita-kita ini nonton bola nanti jadi aman dan nyaman. Ya, hiburannya dapat ya. Hiburannya dapat. Itu penting. Aturannya kita buat dulu jadi satu, dan saya melihat, kami Komisi 10 sudah melihat pemerintah sudah melakukan itu melalui membentuk tim task force namanya. Itu yang terdiri dari FIFA, PSSI, kementerian-kementerian dari Kemenpora, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, PMK, dan banyak sekali termasuk Polri. Ini nanti akan dibuat satu aturan tentang pengelolaan pertandingan di stadion. Nah, setelah itu jadi, nanti akan disampaikan kepada masyarakat luas. Tapi tidak berhenti di situ. Kami berharap semua pendukung, supporter maupun pecinta sepak bola itu juga saatnya berubah. Ya. Semua harus berubah. Sebelum ke sana dulu, Mas Yoyo, di penanganan ini, tragedi Kanjuruhan ini, Anda sebagai anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Demokrat, Dapil Jateng 1. Jateng 1. Jateng 1, gejalanya ataupun trennya membanggakan Anda atau masih mengecewakan Anda dari segi penanganan? Kalau dari sisi penanganan memang masih banyak kekurangan. Kalau dari sisi pemerintah itu tadi saya sampaikan masih banyak korban-korban yang belum tertangani. Ya. Lalu dari sisi hukum ini pihak kepolisian masih berjalan. Kita masih pantau ini, kita awasin. Tapi kita berharap itu semua utuh tuntas. Langsung aja ketahuan. Kayak kemarin sempat ada rekonstruksi kan? Ada rekonstruksi, tapi kok beda rekonstruksinya sama yang ada di video. Ini harus dibenarkan. Nggak usah begitulah. Kita saatnya rakyat, semua masyarakat ini sedang melihat, dipertontonkan sistem keadilan kita. Itu harus diperlihatkan yang baik, yang benar, supaya kembali mempunyai kepercayaan terhadap peradilan. 8 November ataupun Selasa 8 November, komisi Anda didatangi oleh sejumlah supporter, para pucuk pimpinan supporter itu. Iya, betul. Berdialog. Ya, berdialog. Apa dialog yang di Banyak sekali, jadi itu momentum itu adalah kita memang panggil perwakilan organisasi supporter seluruh Indonesia. Jakmania contohnya ya. Jakmania Jakarta, Aremania Malang, ya kan, Bonek Surabaya, PSIS itu Panser Biru, lalu ada dari PSM Makassar, ada dari Borneo, banyak banget. Baik offline maupun online ya. Iya, yang online banyak banget itu seluruh Indonesia. Semuanya memberikan masukan yang baik untuk Komisi 10. Nanti akan kita rangkum jadi satu masukannya ini untuk kita usulkan di tim task force tadi yang sedang buat aturan. Supporter pun dilibatkan ya? Ya, supporter memang sengaja kita libatkan karena usernya kan supporter. Iya. Nantinya ini yang akan dipayungi aturan-aturan ini kan supporter nih, penonton juga supporter. Makanya kita harus melibatkan supporter. Kemarin ada satu usulan bagus, cukup cerdas dari supporter, yaitu supporter minta supaya setiap supporter itu bisa diasuransikan. Oh iya. Jadi dibuat aturan supaya wajib asuransi untuk supporter, supaya tidak ada lagi kalau terjadi kecelakaan itu nggak ada yang jaminan. Kalau pengalamannya Mas Yoyo mungkin pernah nonton di MU, di
Liverpool atau di Madrid, Barcelona, itu di sana penontonnya gimana kalau mengadopsi sana gitu? Beda di Indonesia dengan di Eropa itu dari budaya kan beda. Jadi memang budaya sudah beda. Di sana rivalitas ada. Jadi saya pernah nonton FC Twente lawan PSV Eindhoven. Belanda. Ya, di Belanda itu rivalitas 2 kali 45 menit, keras banget, panas. Sampai stadion itu terasa bergetar gitu. Jadi saring sini teriak-teriak, yang Twente teriak-teriak gitu. Selesai pertandingan, pulang bareng-bareng naik sepeda, ya sudah. Berarti mereka cuma di stadion aja. Cuma di stadion. Luar itu nggak ada. Bahkan di stadion itu mereka hanya dibatasin antar tribun itu kayak akrilik kaca gitu, tebalnya segini kayak akrilik pesawat itu, naik tinggi. Yang sebelah sini gebrok-gebrok begini, ngancem-ngancem kayak mau berantem. Yang sebelah sana juga sama. 2 kali 45 menit saja. Setelah keluar naik sepeda bareng-bareng. Kalau seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Kalau kita harus dikawal lagi keluar sampai menuju jalan raya, habis itu di medsos juga lanjut. Nah ini memang kita harus setidaknya boleh rivalitas itu boleh, tapi harus ada batasnya, harus diatur. Nanti ya diatur di undang-undang, di peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Tadi ada sisi garis bawah Mas Yoyo. Saya juga pengen supporter berubah, kata Mas Yoyo tadi. Coba diiris tipis-tipis dulu. Emang dari pengalaman Mas Yoyo mengelola PSIS Semarang dengan supporternya dengan daerah lain, apa jadi diagnosa Mas Yoyo? Betul. Jadi sebelum supporter itu berubah, memang seharusnya semua berubah dulu. Jadi dari PSSI-nya berubah, dari aparat kepolisian juga berubah, pemerintah juga berubah. Secara komprehensif semua. Supporter juga berubah, klub juga pengelolaan berubah. Jadi nggak bisa hanya supporter yang disalahkan. Semua salah. Semua salah. Dan yang utama adalah kalau kita sudah punya semangat bersama, berubah bersama, itu pasti akan baik hasilnya, begitu. Jadi kalau pengalaman saya di PSIS terkait supporter itu, memang kita juga pernah supporter kita itu anarkis. Pernah, lempar-lemparan, pernah berantem, pernah, semuanya pernah, gitu. Tapi berjalannya waktu kita memberikan dorongan, kita ajak mereka kumpul-kumpul, kita ada namanya tuh seresehan. Jadi setiap hampir sebulan itu hampir 2 kali supporter itu kumpul semua bersama dengan manajemen official seresehan. Seresehan itu semacam ngobrol apa aja deh gitu. Pada saat itu kita sampaikan semuanya bahwa klub itu adalah kita, supporter juga klub. Jadi kalau supporter anarkis, klub dihukum, yang rugi kita semua. Buat apa? Akhirnya di situ disepakati pada saat itu kalau supporter itu anarkis, klub dihukum, yang bayar denda ini supporter. Nah dari situ awal yang baik, akhirnya lama kelamaan edukasi yang baik, supporter PSIS Semarang bisa lebih rapi daripada yang lain. Nah ini harapan kita, memang supporter lain pun bisa berubah seperti itu. Kemarin kan jumpa dengan pentolan-pentolan supporter. Masukan apa yang diberikan teman-teman di Komisi 10 DPR? Banyak, masukan banyak. Intinya berbalik dulu, supporter pun diberi masukan juga ya kan? Mereka beri masukan ke negara. Ya negara juga harus beri masukan ke mereka juga. Supporter minta tadi itu perubahan ini semua. Begitu. Jadi federasi berubah, pemerintah berubah, kan begini Mas. Selama ini supporter ini kalau berkumpul di stadion, itu kan hampir selalu dianggap kriminal oleh aparat. Sehingga aparat pada saat masuk stadion itu sudah pakai helm, pakai tameng, pakai senjata, kayak mau perang. Gitu. Padahal supporter di situ nonton bola. Berarti kan seolah-olah polisi ini mau ngadepin kerusuhan yang kriminal ini. Nah, supporter minta jangan begitu. Kita manusia, kita kesana nyari hiburan. Posisikan kita sebagai manusia yang lagi nyari hiburan, begitu. Di luar negeri, di Jepang, di Eropa, dimanapun itu,
Yang namanya polisi masuk stadion itu nggak boleh bawa pentungan aja, nggak boleh. Jadi cuman bawa helm, pakai baju biasa. Itu kalau masuk stadion pada saat chaos. Tapi pada saat belum chaos nggak ada polisi di dalam stadion. Jadi yang pakai seragam gini kuning-kuning kalau di Piala Dunia itu namanya steward. Polisinya di luar. Polisi kalau masuk ada kerusuhan pun dia nggak bawa apa-apa. Jadi gini Mas Yoyo, kita kan ada ungkapan yang klasik, football without supporter is nothing. It's nothing. Iya kan. Sepak bola tanpa supporter itu nihil. Iya. Jadi keberadaan supporter itu adalah yang membuat atmosfer seperti yang TWNTW lawan Eindhoven tadi itu. Kalau nggak ada penonton juga, saya yakin lapangan juga pasti nggak ada atmosfer, nggak ada ini ya. Jadi penonton juga harus keberadaannya itu, kalau porsinya itu ya bisa dominan juga dalam hal menggerakkan sepak bola itu kan. Makanya Komisi 10 setahun yang lalu sebelum ada kejadian kita semua sepakat bahwa supporter harus dicantumkan di dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional. Itu fungsinya apa? Untuk melindungi supporter nih. Jadi kita bedakan dulu, penonton hak dan kewajiban ada, supporter hak dan kewajiban ada. Karena kita kemarin punya pengalaman buruk di Malaysia. Pada saat Piala AFF kalau nggak salah, Indonesia lawan Malaysia, bertanding di Malaysia. Ada sekitar 8.000 supporter Indonesia, timnas Indonesia berangkat ke Malaysia. Di sana berantem, habis pertandingan berantem, gitu. Itu pemerintah mau masuk. Pemerintah Indonesia kan banyak supporter kita ditahan gitu, mau masuk nggak bisa karena nggak ada payungnya. Betul. Nah sekarang dengan adanya undang-undang ini bahwa supporter itu dilindungi negara dan lain sebagainya, kita bisa masuk melakukan perlindungan hukum apa dan lain sebagainya. Dalam hal mungkin organisasi supporter juga mungkin perlu dimodernisasi nggak? Supaya ada mereka juga pertemuan keanggotaan. Motivasi, penyegaran, jangan ada lagi bakar-bakar api di stadion gitu kan. Itu saya rasa kalau bakar-bakar itu hanya ekspresi teman-teman supporter itu yang belum mendapatkan pengetahuan yang lengkap terkait sepak bola. Saya yakin kalau teman-teman supporter ini dibina dengan baik oleh klubnya, oleh pemangku wilayahnya, dia pasti nggak mau. Kayak kemarin The Jack bilang bahwa The Jack punya kampanye stadion tanpa asap. Tanpa asap, betul. Asap itu macam-macam gitu, tanpa asap rokok, tanpa asap mercon, tanpa asap kebakaran, flare. Dari situ The Jack udah nggak ada nyalain flare. Gitu. Kalau ada yang nyalain flare ditangkap sendiri sama teman-temannya. Gitu, dikasih tahu kalau kamu nyalain flare. Kasihan yang cewek-cewek nih cantik-cantik sesek, yang kecil-kecil juga sesek. Gitu, udah gitu klubnya terkena denda dan lain sebagainya. Akhirnya berkurang. Tapi kalau tidak ada edukasi ke sana di tubuh organisasi itu sendiri atau klub, pasti akan sulit. Gitu. Dan ini sebenarnya tanggung jawab semua. Pertama, tanggung jawab organisasi supporter tadi. Yang kedua, pasti klub yang bersangkutan juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan edukasi. Naik lagi federasi. Federasi juga harus masih melakukan edukasi. Karena Persija kemarin waktu didenda di Bali, lawan Bali United ada didenda berapa 100 juta, supporternya yang patungan atau diambil dari keanggotaan mereka bayar kan, gitu kan, bagian dari pendewasaan itu juga. Edukasi. Supaya besok dia kapok-kapok. Gitu. Sama. Di PSIS begitu. PSIS sudah 8 tahun yang lalu begitu. Jadi kalau ada yang ada yang nyalain flare, yang bayar anaknya itu yang nyalain. Ditangkap bayar sendiri. Supaya besoknya dia mikir, mana? Gitu. Saya tuh kalau sering bincang tipis-tipis guyon dengan kawan-kawan, orang pengurus sepak bola itu pahalanya papan atas kalau dia sukses menggelar pertandingan yang menghibur. Bayangkan aja dia dari beragam latar manusia, suku, agama, berbaur menjadi satu di stadion, iya kan, dengan sebuah kemeriahan gitu kan, menghibur, padahal berbeda latar belakang loh. Sangat sulit lah Pak, di politik aja sulit kita menggabungkan pendukungnya partai A, partai B, partai C, ini gitu kan. Kalau di sepak bola dengan beragam latar belakang bisa tumpah ruah di stadion, iya kan. Makanya
kalau itu terhibur, masuk surga itu orang, kata si ini, canda kita ini gitu loh. Iya, betul. Makanya itu, sebenarnya sepak bola itu kan menyatukan. Iya, menyatukan. Sebenarnya itu filosofi sepak bola yang Mas Yoyo anut ya. Iya. Lu bayangkan begitu timnas Indonesia lolos Piala Asia. Dari Sabang sampai Merauke. Itu semuanya nonton TV. Bahkan rating kita udah ngelewatin itu namanya apa itu? Sinetron itu. Dangdut itu, kontes-kontes dangdut itu. Langsung kita itu. Karena sepak bola itu menyatukan. Menyatukan, dan Mas Yoyo pun mungkin karena sepak bola juga melenggang ke Senayan. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Karena menyatukan masyarakat, dianggap sukses menyatukan, jadi modal sosial untuk melenggang ke Senayan DPR RI. Alhamdulillah, ke Senayan itu ya memang bonus kita itu, dapat bonus. Oh iya. Nih Mas Yoyo, saya mau iris tipis-tipis dulu karena Anda kan masih tokoh pemuda, supporter itu kan identik dengan pemuda. Iya. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober baru kita lewati. 10 November suasananya adalah kita peringati. Mungkin kriteria pahlawan di 10 November tentu berbeda dengan masa penjajahan. Masa penjajahan kan angkat senjata, angkat bambu runcing, masa penjajah. Kalau sekarang kan nggak mungkin lagi angkat senjata kan. Kalau Anda pemain bola, ya berilah emas kepada klubmu, itu Anda pahlawan. Kalau Anda pemain bulu tangkis, kau bawa nama harum Indonesia, ya bisa kau jadi pahlawan. PSSI yang meraih Piala Tiger atau SEA Games mengumandangkan Indonesia Raya itu adalah pahlawan. Bagaimana Anda terhadap pemuda ini? Ya, memang pemuda zaman sekarang ini sudah bertransformasi banyak sekali ya. Sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan pemuda kita. Bukan hanya dari sisi sepak bola ataupun olahraga. Dari sisi penggiat bisnis banyak sekali. Utama apa itu namanya startup baru yang sekarang jadi unicorn, jadi apa? Kopi-kopi di mana gitu. Kopi-kopi. Itu ide-ide anak muda Indonesia itu luar biasa sekarang itu bahkan. Nah, ini yang sebenarnya kita sebut pahlawan di bidang masing-masing. Ada juga kemarin kita pahlawan, anak ini juara Olimpiade fisika di mana, itu pahlawan ini. Petani yang menghasilkan pangan, pahlawan juga ya Mas Yoyo ya? Iya, pahlawan juga. Bahkan ada kemarin kita lihat itu ada anak muda, dia bercocok tanam dengan model baru. Dia walaupun dengan pupuk yang sedikit, tapi tanamannya itu bisa gemuk-gemuk. Nampaknya dia punya ramuan apa. Ini pahlawan juga bagi petani. Banyak sekali Mas sekarang pahlawan-pahlawan itu yang mungkin masuk kategori pahlawan tanpa tanda jasa, seperti guru gitu. Gitu Mas. Kalau Mas Yoyo, kalau di sepak bola siapa sih idolanya? Kalau di Brazil siapa? Ya kalau di Indonesia idolanya banyak. Kalau di 1, 2, 3. Ya kalau di timnas kita punya idola Pratama Arhan. Itu kan dari Semarang itu, dari Semarang. Jagoan dia, jagoan kita itu. Lemparannya jauh sekali itu. Lemparan jauh. Padahal dari segi ekonomi pun enggak ini. Jadi jangan karena alasan ekonomi, si Farhan itu mengajarkan kita agar tidak pemuda jangan frustasi, pesimis ya kan? Semangat. Itu Farhan ya kan? Itu bagus, sepakat. Kita nggak perlu pertentangan itu, sepakat. Bagus. Lalu ada lagi anak muda sekarang menurut saya punya attitude baik, cara mainnya juga cerdas. Dia levelnya sudah di atas kawan-kawan yang lain. Itu si pemain Persebaya, Marcelino itu. Marcelino. Itu timnas itu. Itu semua timnas dia ikut. Timnas junior usia berapa aja ikut sampai senior. Iya betul Marcelino. Ya, itu bakal jadi pemain hebat. Ini kita tes iris tipis-tipis hafal juga. Udah di Senayan lupa nama-nama generasi sepak bola ya. Masih ada lagi Mas Yoyo? Iya, kalau yang sudah senior kayak Kurniawan di Yulianto. Magelang Jawa Tengah semua ya? Iya, itu kan zaman kita masih kecil kan dia itu. Sekarang dia bagus juga. Dia sekarang melatih, tapi melatih di luar negeri, di Malaysia. Sarawak itu. Itu menurut saya bagus. Tujuan
saya menanyakan ini Mas Yoyo, gimana nasib ex atlet di kemudian hari itu? Gitu. Ini yang mau saya iris tipis-tipis. Jangan kayak pemain dari, saya pernah dulu wawancara pemain bola, Pak Ataka untuk uang urut pun nggak jelas lagi orang itu, uang ini apa semua hancur semua waktu itu ya kan? Gimana nasib perbaikan nasib ex atlet di masa mendatang Mas Yoyo? Makanya ini kalau Mas perhatikan di undang-undang sistem olahraga yang baru, sebenarnya perlindungan untuk atlet itu sudah lebih kita pertajam lagi. Jadi nggak boleh lagi nanti atlet ini apalagi yang sudah terima medali begitu nggak dapat penghargaan begitu. Tapi kita pertajam lagi ke kawan-kawan atlet ini supaya bisa membedakan olahraga prestasi dan juga olahraga profesional. Gitu. Jadi dia kalau memang dia mau menuju olahraga profesional, fokus di profesional, kita lindungi kontraknya supaya ibaratnya nggak ada lagi dia ikut klub tapi nggak dibayar. Nah, soalnya Pak Sukawi Tarip dulu dalam mengelola PS Semarang itu memberi perhatian besar itu terhadap itu, makanya juara dulu itu. Siapa itu, Ali Sunan? Ya betul. Ali Sunan, Tugio itu waktu mereka juara yang mengalahkan Persija dulu itu. Ada korban ditabrak kereta dulu ikasnya itu. Betul. Kalau zaman dulu enak. Atlet itu boleh berprestasi langsung menjadi PNS, jadi ada perlindungan. Itu kan sekarang nggak boleh, nggak bisa ada aturan-aturan, memang nggak memungkinkan. Banyak korban ya, sebab APBD juga nggak boleh lagi untuk. Nggak mungkin lagi. Tapi kita lindungi nih dari dia kesejahteraannya, dia juga kesehatannya, itu kita lindungi melalui undang-undang itu. Bisa nggak sih dalam pengamatannya Mas Yoyo, kita punya Silvio Berlusconi di AC Milan gitu kan, si Roman Abramovich di Chelsea dulu gitu kan. Di Indonesia ada nggak potensi itu bisa mengelola sepak bola seperti itu? Ya ada, kita potensi ke sana ada. Potensi dulu lah, minimal sejarah positif. Ya, kita ada ke sana. Cuman memang belum saatnya. Indonesia ini masih pelan-pelan bergerak ke sana. Tapi sudah bagus. Sepak bola sudah masuk industri kok sekarang di Indonesia itu. Mas saya sepakat nggak kalau saya punya pendapat begini, dari segi menghibur sepak bola Indonesia, dari segi menghibur loh ya, saya belum bicara kualitas, kita nggak kalah sama derby Madrid lawan ini Atletico Madrid loh ya. Karena kita pun kalau ketemu PSMS lawan Persib atau Persija lawan Persebaya atau PSM full juga dari sini. Persoalannya kualitasnya itu mari kita benahi bersama gitu kan. Jadi begini, kemarin itu ada semacam hasil kajian ya dari lembaga olahraga yang dari Eropa tuh apa saya tuh lupa. Intinya begini, Indonesia itu anak usia 8 sampai 14 kalau bertarung di internasional itu bisa sampai final, bahkan Brasil aja kalah. PSMS umur 13 pernah dulu berjaya di Inggris. Umur 13 karena dia belum nakal, tanda kutip ya, belum main, belum ini. Betul. Itu kalau usia dini, kenapa kita bisa go internasional? Tapi begitu Piala Dunia mampus kita. Berarti ada yang salah nih dengan sistem pembinaan Indonesia. Ada yang salah dengan sistem, bukan hanya pembinaan sepak bola atau olahraga, sistem pendidikan nasional. Ini yang mungkin menurut kita ada yang salah gitu. Kalau Mas perhatikan di Indonesia, anak ikut timnas ke usia 16 saja. Kemarin yang juara. Pertama kali wajahnya masih culun-culun kan gitu, culun-culun gitu. Begitu dia juara, besoknya udah pacaran, latihan sosial, udah begini, udah pakai anting-anting, macem-macem. Itu fakta. Tapi kalau Mas perhatikan Cristiano Ronaldo itu, dia di usia itu dia masih fokus terus. Betul. Fokus terus sampai dia sampai usia 28 lah. Dia masih fokus, baru usia 29, 30 dia baru mulai beli mobil mewah. Iniesta juga begitu. Dia baru gini. Kok di sini enggak, Mas? Anak-anak muda ini terlalu cepat menurut saya. Betul, masukan yang bagus. Asal ada autokritik dong. Tapi fokusnya dia mulai terpecah. Jadi banyak anak Indonesia ini yang masuk timnas, pelatnas begitu, dia sudah besoknya nikah. Apalagi udah ngartis gitu. Dia
nggak mau menimba ilmu lagi, tapi dia udah cukup di sini, di kontrak tim besar, duitku udah banyak. Akhirnya turun performanya. Coba perhatikan usia 18, 19 rata-rata turun performanya. Gitu. Apalagi udah senior 23, 24 habis tuh anak. Tapi pas usia 16, 14, 15, 16 top. Itu yang Mas Yoyo sampaikan itu berdampak ke stamina. Kalau sudah nggak latihan aktif, lawan kita menit ke 70 kita udah ngos-ngosan, 20 menit terakhir itu kita jadi kebung gol. Fokus dia. Fokus dia. Anak kecil, contoh seperti Pratama Arhan. Kecil, usia 14, 15 top kan dia. Begitu dia usia 17, kita langsung lempar ke Jepang. Kita kan Pratama Arhan sekarang di Tokyo Verde. Dia belajar di sana. Dia nggak sempat main istilahnya jadi artis lah di sini. Nggak sempat ngarep. Padahal potensi dia jadi artis. Dia masih fokus. Followernya bisa banyak ya kalau dia mau artis. Kan dia kalau Mas perhatikan sekarang main timnas, dia performanya naik terus. Naik betul. Begitu. Mengamati juga rupanya. Naik terus kan karena dia fokus di sana. Dia main bola fokus. Dia belum berpikir menikah. Pacar dia punya, tapi dia masih fokus. Gitu. Keluarga dia punya, dia fokus fisik di sini. Gitu. Tapi sebagian besar rata-rata yang performa turun itu dia mulai nikah. Saya nggak melarang anak muda itu menikah. Cuman kalau dia lagi performa di sepak bola itu kan sebentar. Cuman sampai usia 30 lah. Ini paling tinggi itu. Karena umur 18 tahun udah siap menyalip nanti. Kayak siapa dulu? Mbappe. Di waktu adu dengan De Rojos yang backnya umur 28 sama 18 gitu. Kalau sprint kok si De Rojos akhirnya dia ini penalti kan waktu itu Perancis lawan Argentina. Itu kan artinya singkat. Apa ini? Nah itulah. Jadi fokus kita itu anak-anak ini terlalu mudah berbelok, begitu belum ke sana. Gitu. Itu kalau dia fokus terus, dia masih sampai usia 28, 30 masih bagus. Terakhir nih Mas Yoyo ada 2 lagi nih. Bagaimana Mas Yoyo memaknai filosofi sepak bola? Di sana ada juga kan kerja sama tim. Bawahnya bekerja super tim bukan Superman. Dikaitkan dengan juga politik, kan? Nah, itu gimana memaknai filosofi sepak bola ini Mas Yoyo? Memang kalau di sepak bola itu semua itu menyatu menyatu. Jadi kalau kita lihat biasanya di lapangan itu kan hanya 11 pemain. Tapi sebenarnya nggak kelihatan ada 8 pemain lagi duduk di bangku cadangan. Di bench ini. Masih ada pelatih. Ada pelatih 8 lagi duduk di situ. Masih banyak staf lain, official lain yang nyiapin baju, nyiapin masak di mes. Malah ada pemain waktu dia juara yang tukang cuci baju yang pertama dicari sama dia, kesenangnya dia. Itu banyak banget. Habis itu di belakangnya ada manajemen, ada macam-macam. Semua ini bekerja keras jadi satu kesatuan. Kalau satu nggak bagus biasanya mempengaruhi yang lain. Nah, ini filosofi kita adalah bekerja bersama-sama begitu. Karena begitu satu runtuh, ini kayak kaki banyak begini, satu ini nggak stabil, kita jatuh ke sini. Berarti Mas Yoyo juga jangan anggap enteng sama pengurus ranting dong, karena ada di Senayan. Kalau pengurus rantingnya nggak begitu kan bisa berbahaya. Untuk kedua kalinya dong. Betul. Karena itu artinya filosofi sepak bola tadi itu kan nyambung kan ke. Harus nyambung. Dan itu passionnya harus sama dulu semua. Staf ahli semua. Sama. Termasuk contohnya kak tukang masaknya PSIS nih, harus seneng bola dulu dia. Kalau dia nggak seneng bola, dia masaknya udah nggak enak bagi orang bola ini. Beda itu rasanya itu udah. itu Dia nggak suka kayak kita lama nonton film, nonton keroncong nggak suka kita. Ngantuk-ngantuk juga gitu kan. Kalau suka dangdut, semangat gorengnya gitu ya. Mas Yoyo. Itulah berarti nyambung juga ke sepak bola ya. Kerja sama tim, super tim semua di situ ya. Kalau kita di partai, kalau DPP jangan anggap enteng sama ranting, sama DPC karena mereka juga bagian dari struktur nasional kan gitu. Betul. Terakhir kali nih Mas Yoyo, bagaimana agar tragedi Kanjuruhan ini terakhir kali? Kita jangan terulang lagi nih. Tragedi Filo itu bagi saya sebagai manusia saya rasa itu nggak perlu terjadi kalau hitungan-hitungan kita tapi udah kejadian, semoga
yang sudah meninggal kita doakan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, yang sakit segera sembuh. Gimana ke depan agar ini tidak terulang kembali lagi, Mas Yoyo? Tadi makanya kita harus serius dalam membuat aturan baru tadi supaya bisa menjadi payung hukum bagi semua penggiat sepak bola. Dengan adanya aturan baru yang baku, yang lebih detail, dan ini harus dilaksanakan benar-benar oleh semua stakeholder, mulai dari supporter, penonton, klub, federasi, panpel, polisi, semuanya menyatu. Kalau ini menyatu, insya Allah kejadian-kejadian seperti ini nggak akan terjadi lagi. Dan penyelesaian kasus ini juga harus tuntas supaya gambaran di masa mendatang. Iya, betul, harus begitu, memang harus begitu. Demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Mas Yoyo Sukawi, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.